Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin presentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul penyelesaian sengketa melalui fasilitasi. Nah, baiklah, nama saya Hikmayati Amir. Di sini saya ingin menjelaskan poin yang pertama, itu pengertian fasilitasi. Fasilitasi berasal dari bahasa Perancis, itu facilis, yang berarti memudahkan. Dalam alternatif penyelesaian sengketa, fasilitasi ini merupakan suatu keterampilan dalam proses menyelesaikan suatu persengketaan ataupun konflik yang mana dilakukan oleh fasilitator. Nah, fasilitator ini adalah seseorang yang memiliki peran untuk memudahkan penyelesaian sengketa tersebut dengan cara memfasilitasi. Nah, fasilitasi di sini tidak hanya berupa material yang berwujud, namun juga sebuah proses ataupun metode yang diberikan oleh fasilitator untuk lebih memudahkan penyelesaian persengketaan antara kedua belah pihak yang berbeda pendapat ataupun berbeda pandangan, dan dapat kita katakan fasilitator merupakan penengah di antara keduanya. Nah, ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh fasilitator. Yang mana? Yang pertama itu substansi. Substansi di sini adalah apa yang dibicarakan oleh kelompok atau forum tersebut sehingga melahirkan konflik, sehingga substansi di sini merupakan konsep, pengalaman, pandangan ataupun lain-lain. Dan yang kedua adalah proses. Proses di sini adalah metode. Metode apa yang ditetapkan oleh fasilitator. Nah, apabila proses ataupun metode ini tidak sesuai ataupun jelek ataupun buruk, maka tujuan dari fasilitasi ini juga akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik ataupun buruk ataupun gagal. Nah, dan yang ketiga adalah hubungan. Nah, hubungan ini adalah hubungan antara peserta ataupun para pihak yang bersengketa dengan fasilitator. Nah, mereka itu harus memiliki hubungan yang baik, hubungan yang terbuka, akrab, informal, saling menghormati, saling berbagi informasi, dan begitu. Dan poin yang kedua yaitu tujuan fasilitasi. Nah, fasilitasi ini adalah memiliki tujuan membantu kelompok membicarakan dan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Jadi fasilitator di sini dituntut untuk memahami dan memiliki keterampilan menyeluruh terhadap lingkungan budaya serta kondisi para pihak yang bersengketa. Nah, dengan mengetahui ataupun memahami hal-hal tersebut, maka mereka dapat dengan mudah menyelesaikan persengketaan antara kedua belah pihak tersebut. Dan dapat kita pahami bahwa fasilitasi ini hanya diperuntukkan kepada kelompok ataupun kelompok, grup ataupun komunitas, tidak untuk perseorangan. Baiklah, mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Munadi. Terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang berjudul nilai inti dari fasilitasi, di mana inti itu adalah sebuah pokok yang ada pada fasilitasi ini. Fasilitasi juga merupakan sebuah proses metodologis yang melibatkan orang dalam sebuah cara interaktif, membuat sumber daya komunikasi dapat dijangkau mereka secara langsung. Komunikasi komunitas yang partisipatoris bertujuan untuk membuka kesempatan dialog dalam konteks komitmen dan perhatian terhadap pembangunan, yang secara potensial bisa membangkitkan rasa percaya diri, rasa memiliki, harga diri, identitas, dan lain-lain. Fasilitasi juga berkenaan dengan proses memudahkan atau memperlancar kelompok atau forum bisa belajar bersama untuk yang pertama diagnosis fakta dan identifikasi masalah. Menurut Roger M. Square, fasilitasi dibagi menjadi 2, yaitu fasilitasi dasar dan fasilitasi lanjutan. Di mana perbedaan dari fasilitasi tersebut, fasilitasi dasar itu menyelesaikan masalah utama, sedangkan fasilitasi lanjutan menyelesaikan masalah dan sekaligus belajar memperbaiki proses dari penyelesaian masalah itu. Dan fasilitasi dasar juga disebut membantu kelompok memperbaiki proses secara temporer, mengambil peran sebagai penanggung jawab utama mengelola proses kelompok. Dan fasilitasi lanjutan membantu perbaikan proses penyelesaian masalah secara permanen, membagi bertanggung jawab untuk mengelola proses kelompok. Jadi sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Rahmayani.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan menjelaskan tentang macam-macam fasilitasi. Jadi fasilitasi di sini terbagi dua. Yang pertama yaitu fasilitasi dasar dan kedua itu fasilitasi lanjutan. Nah, karakteristik dari fasilitasi dasar yaitu yang pertama tujuan kelompoknya itu menyelesaikan masalah utama, kemudian perannya itu membantu kelompok dalam memperbaiki proses secara temporer. Kemudian hasil kelompoknya itu tergantung pada fasilitator untuk penyelesaian problem masa depan. Nah, kemudian karakteristik fasilitas lanjutan antara lain yang pertama itu tujuannya untuk menyelesaikan masalah dan sekaligus belajar memperbaiki proses atau pendekatan metode penyelesaian masalah tersebut. Nah, kemudian perannya itu membantu perbaikan proses penyelesaian masalah secara permanen, membagi tanggung jawab untuk mengelola proses kelompok tersebut. Kemudian hasil kelompoknya itu mengurangi ketergantungan pada fasilitator untuk penyelesaian problem masa depan. Nah, dimasukkan juga di sini bahwa untuk menangani masalah tetapi selalu gagal. Terkadang ada kegagalan. Nah, penyebab kegagalan tersebut adalah karena penyebab kegagalan ini antara lain karena proses pendekatan ataupun metode yang keliru. Nah, jadi kita dalam menyelesaikan masalah tersebut harus diperhatikan baik-baik terutama pada hal tersebut. Kemudian tugas dan peran fasilitator. Nah, fasilitator ini merupakan orang atau pihak yang netral yang memfasilitasi agar konflik dapat berakhir. Juga tugas fasilitator juga adalah membantu kelompok memperbaiki proses alur komunikasi. Terkadang dalam suatu ruangan dalam penyelesaian masalah tersebut terkadang ada orang yang di saat menyelesaikan pendapat dia terjadi di mana dia terpatah-patah ataupun kurangnya komunikasi yang bagus. Nah, itu bisa dibantu oleh fasilitator tersebut. Nah, ada beberapa sikap peran dan langkah konkret bagi seorang ada beberapa sikap, ada peran dan langkah ataupun strategi yang mesti dikuasai oleh fasilitator. Yang pertama itu peran dan sasaran sebagai fasilitator, yaitu berperan sebagai pihak yang netral yang berusaha menjembatani dan membangun dialog. Nah, dia harus membangun dialog. Kemudian yang kedua, dia mampu membantu para pihak dalam mengidentifikasi keinginan dan kebutuhan masing-masing. Kemudian dia dapat menciptakan suasana yang memungkinkan para pihak untuk saling mendengarkan berbagai tuntutan dan keinginan mereka. Nah, kemudian aktivitas dan karakteristik fasilitator yang baik itu, yang pertama yaitu mempunyai aktivitas fasilitator yang baik. Yang pertama dia itu mampu membantu masyarakat dalam membentuk kelompok, kemudian meletakkan organisasi yang demokratis secara bersama-sama, menciptakan sebuah konteks yang refleksi secara kritis, kemudian dia memberikan bantuan teknis ketika dibutuhkan oleh warga. Kemudian karakteristik dari fasilitator yang baik antara lain itu yang pertama itu punya komitmen sosial. Nah, harus adanya punya komitmen sosial, kemudian sensitif secara kultural, kemudian mempunyai sense of locality, kemudian empati dalam interaksi interpersonal, kemudian bersikap demokratis dalam berkomunikasi, didorong oleh harapan untuk menyumbangkan pada pembangunan berkelanjutan. Kemudian secara psikologis juga, yaitu mempersiapkan diri untuk melakukan tindakan sosial. Kemudian terlatih dalam perencanaan partisipatoris dan metodologi evaluasi. Kemudian terakhir yaitu mempunyai pengetahuan tentang proses partisipatoris. Sekian, terima kasih.